Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan dan dapat melanjutkan kajian online kita dari pembahasan insyaallah taala kitab tafsir surat Yasin yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya sampai pada ayat yang ke-10 dari surat Yasin. Maka pada malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-11. Ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-11 di surat Yasin, innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya. Sesungguhnya hanya saja engkau wahai Muhammad dapat memberi peringatan ya kepada orang yang mengikuti peringatan tersebut dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, bil ghaib, dalam keadaan seorang diri ya. Fabasyirhu bimaghfiratin, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia ya. Jadi sekali lagi Allah menyatakan dalam ayat ini, innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan tersebut dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dalam keadaan ya ia tidak melihat Allah atau dalam keadaan seorang diri ya, tanpa dilihat dan disaksikan oleh manusia. Maka kepada orang ini berikan kabar gembira kepadanya akan pahala, yaitu ampunan dan pahala, ini balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jadi ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-10, wa sawaun 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun ya. Di mana Allah mensifatkan ya, keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang menolak kebenaran dan risalah Nabi SAW, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, sama saja atas mereka itu, engkau berikan peringatan atau engkau tidak berikan peringatan, mereka itu tidak beriman ya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan orang-orang kafir seperti itu ya, yang mana ya mereka ini tidak berpengaruh, tidak terpengaruh atas peringatan ya, sehingga sama saja entah itu ada peringatan yang sampai kepada mereka atau tidak ada, hakikatnya mereka tidak beriman, sehingga mereka tidak mampu mengambil manfaat dari peringatan yang sampai kepada mereka ya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pada diri mereka dan telah Allah tetapkan bahwa mereka adalah penduduk api neraka ya. Sehingga dari sana ya tidak bermanfaat lagi yang namanya peringatan ya, yang namanya nasihat ya. Ini pada ayat sebelumnya. Maka di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah menegaskan bahwa yang mampu mengambil peringatan, yang mampu mengambil manfaat dari peringatan adalah ya ahlul iman, yaitu orang-orang yang beriman ya, yaitu orang-orang yang mereka memang ya niat mereka, maksud mereka adalah maksud yang baik, mereka menginginkan kebenaran ya dan ingin mencari yang namanya al-haq tersebut ya. Maka mereka inilah orang-orang yang mengikuti Al-Quran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan Al-Quran tersebut ya.
serta mengikuti apa yang ada padanya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hukum-hukum syariatnya. Bersama dengan itu mereka juga punya sifat khasyah, rasa takut yang didasari karena ilmu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan mereka terhadap Rabb mereka, ya. Maka ya, kepada orang-orang yang seperti ini, ya, mereka punya rasa khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Di samping mereka juga, ya, disifatkan dengan sifat yang orang yang mampu mengambil peringatan, ya. Mereka takut kepada Allah di saat orang-orang tidak melihat mereka. Ini ketika mereka sendirian pun, ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di saat, ya, orang-orang menyaksikan dirinya. Ya, dia hanya takut kepada Allah di saat itu saja. Tapi mereka ini takut kepada Allah dalam keadaan apapun, ya. Baik ketika mereka disaksikan oleh manusia ataupun ketika mereka seorang diri. Ya, karena mereka orang-orang yang beriman yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala memantau mereka, ya. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Dan mereka yakin bahwa kelak mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka terhadap orang-orang seperti ini beri kabar gembira terhadap mereka, ya, bahwasanya mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala-pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, global dari makna yang terkandung di ayat yang ke-11 ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di mana beliau menerangkan ketika Allah menyebutkan innama tundir, sesungguhnya atau hanya saja engkau memberikan peringatan wahai Muhammad, ya. Ini kalimat, ya, tufidul hasr, memberikan faedah pembatasan, ya. Memberikan faedah pembatasan. Maksudnya apa? Ya, dalam bahasa Arab kata innama ini yang memberikan faedah pembatasan. Maksudnya peringatan itu hanya bermanfaat, ya. Hanya bermanfaat, terbatas hanya pada orang yang mau mengikuti peringatan. Itu maknanya. Ya, makanya ditafsirkan, ya, makna kalimat ini ai la tundir illa man ittaba'adz dzikr. Ya, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan peringatan, ini peringatan yang bermanfaat, kecuali terhadap mereka yang mau mengambil dan mengikuti peringatan tersebut. Jelas ini? Ya. Ini tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari peringatan yang telah engkau berikan kecuali orang yang memang mau mengikuti peringatan tersebut. Dzikir di sini nanti akan kita terangkan maknanya adalah Al-Qur'an, ya. Dan Al-Qur'an adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-dzikr, dzikra dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, perkataan al-muallif, yang maksud beliau di sini adalah Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsirul Jalalain, ya, karena beliau sedang menafsirkan, menjelaskan tafsir surat Yasin dengan menyebut dari pembahasan tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Di sini disebutkan yanfa'u indharaka, ya, yanfa'u indharuka man ittaba'a dzikra ay Al-Qur'an, ya. Kata Al-Mahalli, ini peringatan kamu itu bermanfaat kepada orang yang mau mengikuti peringatan tersebut, yaitu Al-Qur'an. Di sini az-zikr ditafsirkan oleh Al-Mahalli dengan Al-Qur'an, ya. Nah, itulah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya apa makna, ya, bahwasanya mereka yang mampu mengambil manfaat dari peringatan tersebut adalah yang mengikuti peringatan. Ittiba di sini apa maknanya? Ittiba arti asalnya mengikuti, az-zikr, peringatan. Apa maknanya mengikuti peringatan? Ya, kata Syekh Shalih, yakni maknanya, ya, ada dua. Yang pertama tasdiqul khabar wa i'tiqadu muqtadahu, ya. Dia membenarkan berita, ya, penyebutan yang ada di dalam Al-Quran dan meyakini apa yang menjadi isi dan konsekuensinya.
Kemudian yang kedua, maknanya dia ittiba kepada az-zikir, ikut kepada az-zikir Al-Quran, yakni imtithalul amr wajtinabun nahi. Dia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini namanya ittiba'udz dzikir. Orang yang mau mengikuti peringatan. Mengikuti apa? Al-Quran. Dengan dua makna tadi, dia benarkan Al-Quran, isinya, konsekuensinya, dan dijalankan perintahnya, dia jauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka orang yang menyombongkan diri dari apa yang ada di dalamnya, dari peringatan Allah berupa perintah maupun larangannya, ya, maka hakikatnya dia tidaklah mengikuti az-zikir, mengikuti Al-Quran. Ya, demikian pula orang yang tidak mau membenarkan isi di dalam Al-Quran, ya, dia dustakan, naudzubillah, maka ini pun tidaklah pantas bagi dia untuk dinamakan sebagai muttabi' lil Quran, orang yang mengikuti Al-Quran. Ya, jadi orang yang dikatakan ittiba kepada Al-Quran, ittiba kepada az-zikir, mengikuti az-zikir, mengikuti Al-Quran, itu dapat terrealisasi dengan mewujudkan dua hal. Yang pertama, tasdiqul akhbar, ya, dia membenarkan isi dan berita-berita yang ada di dalamnya, wattiba'ul ahkam, dan mengikuti hukum-hukumnya, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jelas ini? Nah, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa az-zikir di sini ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini Al-Qur'an. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang benar-benar akan menjaganya. Nah, di sini az-dzikra ditafsirkan dengan apa? Ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian kenapa Al-Qur'an itu disebut dengan az-dzikra? Ya, az-zikr itu maknanya peringatan, ya. Bisa bermakna penyebutan atau peringatan. Kenapa Al-Quran disebut dengan az-zikr? Ya, dia sebuah peringatan dari Allah. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan faedah Al-Quran disebut dengan az-zikr, Al-Quran disebut dengan peringatan karena 5 perkara. Yang pertama, ya, karena di dalamnya terdapat peringatan dan nasihat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wejangan, wasiat bagi manusia. Ya, makanya dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17 Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan, untuk menjadi peringatan. Namun adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Qur'an itu apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, Al-Qur'an disebut dengan az-zikr. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an terdapat peringatan yang banyak dari Allah. Ya, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat, wejangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Qur'an disebut dengan az-zikr? Karena di dalam Al-Qur'an terdapat peringatan, ya, dan penyebutan dari berita-berita orang-orang terdahulu, kejadian-kejadian yang telah berlalu, dan kisah-kisah para nabi yang terkandung di dalamnya faedah dan manfaat yang sangat banyak bagi hati manusia. Ya. Dan dalam hal ini Allah berfirman, ya, di dalam surat Yusuf ayat 111, kata Allah, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka para nabi itu, ya, ada ibrah, ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang mau memikirkan pelajaran tersebut. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran juga disebut dengan az-zikr. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat peringatan dan penyebutan keadaan manusia tatkala nanti menerima balasannya pada hari kiamat, yang mana mereka ini terbagi menjadi 2 golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di surga dan satu golongan lagi di neraka. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kondisi dan keadaan mereka ketika itu. Maka Al-Quran disebut dengan az-zikr.
Kemudian yang keempat, kenapa Al-Quran disebut dengan az-zikr? Karena di dalamnya terdapat zikir, peringatan bagi orang Arab secara khusus, ya. Dan Allah telah mengangkat kedudukan mereka orang Arab. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 44, ya, terkait dengan penyebutan orang Arab dan diangkatnya kedudukan mereka. Allah berfirman, ya, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Kata Allah, dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi peringatan bagimu wahai Muhammad dan bagi kaummu. Kaumnya Nabi Muhammad adalah orang-orang Arab. Wa sawfa tus'alun, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, perhatikan di sini. Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang Arab. Ya, jelas ini. Nah, ini menunjukkan apa? Jelas peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Quran disebut dengan peringatan karena dia memperingatkan orang-orang Arab secara khusus. Kenapa orang Arab? Ya, secara khusus. Ya, karena tentunya tidak diragukan Al-Quran itu, ya, berasal atau berbahasa Arab, ya kan? Dan Nabi kita Muhammad SAW diutus dan beliau dari bangsa Arab, ya. Dan sampainya agama ini kepada kita, ya, itu dari mana? Dari arah orang-orang Arab, ya kan? Para sahabat yang mereka menebarkan agama ini ke berbagai negeri, ya, ke berbagai pelosok. Nah, kemudian terus berantai, ya, menyebarkan lagi murid-muridnya, dan terus murid-muridnya para imam, para ulama sampai ke berbagai penjuru dunia, ya. Itu atas jasa-jasa mereka. Jadi agama kita itu dari mereka. Dan kiblat mereka ke sana, ke arah Arab, yaitu di Ka'bah Baitullah. Nah, maka dari sini Allah telah mengagungkan dan memuliakan kedudukan mereka, ya. Dan kita tidak mungkin lepas dari mereka. Nah, ya, kita menerima agama ini itu dari jalan mereka. Maka Al-Quran disebut dengan hal tersebut az-zikr, karena Al-Quran menjadi peringatan bagi orang Arab secara khusus, karena Allah muliakan mereka, ya, disebabkan Quran, Rasul itu semua dari Arab. Naam. Dan juga dikarenakan Allah meninggikan kedudukan mereka. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kenapa Al-Quran itu sebagai az-zikr, peringatan? Yakni karena di dalam Al-Quran terdapat peringatan dan penyebutan syariat Allah dan hukum-hukumnya, berupa perintah dan larangan-larangannya. Berupa perintah dan larangan-larangannya. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, ya. Maka di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya innama tundiru manittaba'adz dzikra. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengambil peringatan, mengikuti peringatan. Peringatan di sini apa? Al-Qur'an. Quran kenapa disebut peringatan? Telah kita jelaskan tadi 5 perkara yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kemudian kata Allah wa khasyar rahman, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman. Ini sifat yang kedua. Orang yang bermanfaat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan dengan 2 sifat. Yang pertama tadi yaitu mereka, ya, yang mau mengikuti Al-Qur'an. Dan yang kedua, mereka yang punya rasa khasyah, rasa takut yang sangat dalam, yang didasari karena ilmu kepada Allah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, bil ghaib, dalam keadaan mereka seorang diri, dalam keadaan dia seorang diri. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ucapannya Al-Mahalli dalam tafsirnya, kata beliau khafahu wa lam yarah. Yani maksudnya wa khasyar rahman bil ghaib. Al-Mahalli menafsirkan khafahu wa lam yarah, yani dia takut kepada Allah sekalipun ia tidak melihat Allah, ya kan? Nah, ini tafsir, ya, menyebutkan definisi, ya. Ini tafsir bil lafadz atau bil muradif, yang mirip dengannya atau yang sinonim dengannya. Nah, ya, dan ini disebut dengan al-haddul lafzi, tafsir lafadz, ya. Nah, namun Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, ya, bahwasanya menafsirkan wa khasyar rahman bil ghaib, khasyah di situ dengan al-khauf, ini sebenarnya kata beliau fihi nazar, ya, butuh dilihat kembali, ya. Kenapa? Karena al-khasyah itu, ya, al-khasyah itu bukan hanya sekedar rasa takut biasa,
Kalau al-khauf itu rasa takut biasa. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu takut itu banyak bahasanya ya. Inilah kayanya bahasa Arab itu. Dia punya satu penyebutan itu mempunyai beberapa penyebutan di dalam bahasa Arab. Ya. Satu ungkapan disebutkan dengan beberapa penyebutan ya, di dalam bahasa Arab. Ada antara rasa takut. Kalau takut biasa itu al-khauf. Tapi al-khasyah ini rasa takut tapi ada plusnya, ada kelebihannya. Ya. Bukan hanya sekedar takut, tapi rasa takut yang didasari karena ilmu kepada zat yang ditakuti dan pengagungan kepada zat yang ditakuti. Jelas ini? Jadi bukan sekedar takut, tapi takut karena rasa pengagungan. Ya. Kita takut misalnya kepada orang jahat. Ya. Itu kan bukan karena takut kita mengagungkan dia, ya. Bukan karena takut kita memuliakan dia, tidak. Beda antara rasa takut kita kepada dia dan rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah itu khasyah, ya. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah dari kalangan para ulama. Mereka takut kepada Allah betul-betul karena dasar ilmu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dalam surat Fatir ayat 28. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Ya. Maksudnya apa? Ketakutan yang didasari karena ilmu. Ya. Bukan sekedar takut biasa. Jadi khasyah itu ya bukan sekedar takut, tapi ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang didasari karena ilmu, ya, karena pengagungan ia kepada zat yang ditakuti. Nah, kalau orang yang khauf, takut, khaif dalam bahasa Arab, orang yang takut itu terkadang dia takut akan tetapi karena dia lemah kepada orang yang ditakutinya, ya. Sehingga dia tidak mampu untuk memberikan perlawanan apa-apa, dia takut. Ya. Ini khauf biasa. Tapi al-khasyah itu tidak terjadi kecuali karena pengagungan dia kepada zat yang ditakuti dan pengenalan dia, ilmunya dia kepada zat yang ditakuti. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbeda ya antara al-khasyah dengan al-khauf. Ya. Nah, sehingga wallahu alam ketika menafsirkan ayat ini wa khasyar rahmana bil ghaib, kita tambahkan ini rasa takut yang didasari karena ilmu dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditakuti. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di sini ada faedah juga ketika Allah menyebutkan wa khasyar rahman, dan dia, ini orang yang beriman ini, ya, yang mampu mengambil manfaat dari peringatan Rasulullah SAW, ia takut dasarnya karena ilmu kepada Allah Ar-Rahman. Kenapa di sini disebut Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna, ya kan? Kenapa tidak disebutkan lafzul jalalah? Kenapa tidak dikatakan wa khasyallah bil ghaib? Tapi dikatakan wa khasyar rahmana bil ghaib. Nah, di sini ada rahasianya, makna yang tersembunyi di dalamnya. Inilah keindahan di dalam Al-Qur'an. Ya, penyebutan kata-katanya itu punya makna dan terkandung sesuatu yang makna yang sangat mendalam. Ya, dan itu dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Di sinilah indahnya kita kalau mempelajari tafsir Al-Quran. Tidak hanya sekedar melihat terjemahannya. Kalau terjemahannya biasa, ya kan? Tapi ketika melihat tafsirnya, ya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, nah, di situ terdapat makna-makna yang indah dari Al-Quran itu. Surat Yasin, surat yang luar biasa. Ya, di dalamnya terdapat penyebutan tentang hal-hal yang luar biasa terkait dengan hari kiamat, hukum-hukum syariat, kisah-kisah, dan seterusnya. Nah, ketika kita pelajari tafsirnya, ya, dan merenungi makna-maknanya, maka bertambah keagungan, ya, akan surat yang mulia ini di dalam diri kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Allah tidak menyebutkan dengan lafaz Allah, tapi disebut dengan Ar-Rahman? Syekh menjelaskan, ya, karena manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takutnya didasari karena ilmu, maka ketika dia takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati orang yang takut kepada dirinya, ya, dengan apa?
dengan dasar dia mengetahui bahwa zat yang dia takuti ini, zat yang dia takuti yaitu Allah, bernama Ar-Rahman, bersifat dengan sifat rahmat. Ya. Allah yang merahmati. Ya. yakni ketika rasa takut kita kepada Allah semakin besar, di situ juga rahmat Allah akan semakin besar, akan menghampiri hamba tersebut. Jelas ini? Setiap kali rasa takut kita membesar, semakin besar rasa takut kita kepada Allah, maka demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya yang takut tersebut juga semakin besar. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, dan juga Syekh menjelaskan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila manusia takut kepadanya ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia ya, karena tidak ada seorang pun yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, kecuali pasti dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu pasti ya. Kalau takutnya takut yang benar, bukan takut ya sekedar takut tanpa ada ya realisasi dari rasa takutnya tersebut. Ada orang yang takut ya, takut akan tetapi ya tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Ini hakikatnya takut yang dusta ya. Orang yang takut sebenar-benarnya takut kepada Allah, mesti dia menjalankan perintah dan mesti dia menjauhi larangan Allah ya. Maka ketika itulah rahmat Allah akan menghampiri orang tersebut. Rahmat Allah akan menghampiri orang tersebut. Nah, disinilah munasabah ya, hubungan ya, kenapa ya disebutkan lafaz Ar-Rahman di sini ketimbang disebut lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ketika Allah menyebutkan wa khasyar rahmana bil ghaib ya, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib ya, dalam keadaan apa namanya? Ia tidak melihatnya ya, atau dalam keadaan ia seorang diri ya. Di sini kan Al-Mahalli menafsirkan lam yarahu ya, dalam keadaan ia tidak melihat Allah ya. Ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah tentunya tidak bisa dilihat di dunia ya. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya ini salah satu dari dua penafsiran para ulama. Jadi ditafsirkan ayat ini wa khasyar rahmana bil ghaib ya, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib ya, salah satu penafsirannya seperti disebut oleh Al-Mahalli di sini, dalam keadaan ia tidak melihat Allah. Dan itu yang kalau kita lihat dalam terjemahan-terjemahan seperti itu. Ia takut kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang dalam keadaan ia tidak melihat Allah. Tapi di sana ada penafsiran yang kedua ya, yang dianggap di sini oleh Syekh Al-Utsaimin yang lebih pas sebenarnya di sini. Walaupun ada juga sisi ya penafsiran yang pertama yang disebut oleh Al-Mahalli tadi. Tapi penafsiran yang kedua ya itu lebih pas. Kalau penafsiran yang pertama itu keadaan zat yang ditakuti, ya kan? Ia takut kepada Allah dalam keadaan Allah tidak dilihatnya, ya kan? Allah tidak dilihatnya. Kalau penafsiran yang kedua, ia takut kepada Allah, yakni kembalinya kepada diri orang yang takut tersebut. Maksudnya apa? Dia takut kepada Allah betul-betul berasal dari dalam hatinya. Ya. Betul-betul berasal dari dalam hatinya. Sehingga apa? Rasa takut yang seperti ini melahirkan ya bahwasanya dia takut kepada Allah, baik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia sendiri ataupun ada orang yang menyaksikannya ya. Baik ketika tidak ada yang mendengarnya ataupun ada yang mendengarnya ya. Baik ketika dia bersama orang lain ataupun sendirian. Jelas ini? Ini maksudnya wa khasyar rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah walaupun dia seorang diri. Ya. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Karena inilah rasa takut yang sebenarnya. Karena sebagian orang ada yang sekedar dia mengaku takut kepada Allah ya, dan dia bisa menjadi takut kepada Allah ketika dia bersama orang lain. Ketika dia berkumpul dengan orang lain.
tapi perasaan seperti itu tidak muncul ketika dia seorang diri. Ya. Nah, rasa takut yang ada pada diri seseorang, yang mana hal tersebut sama saja bagi dirinya, apakah ketika bersama orang ataupun ketika sendiri, dia tetap takut kepada Allah. Inilah rasa takut yang sebenarnya. Inilah rasa takut yang sebenarnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut yang hanya terbatas tatkala dia berkumpul kepada manusia, nah ini rasa takut yang seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bisa saja dihinggapi oleh perasaan riya. Ya, kenapa? Ya, dia nanti baru mau takut itu kan ibadah. Takut kepada Allah itu ibadah. Nanti dia mau takut kepada Allah kalau ada orang yang melihat dia. Ya, makanya berhati-hati jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon ampun kepada Allah ya ketika Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak punya rasa takut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat besar nilainya di sisi Allah, akan melahirkan ya perkara-perkara yang mulia di dalam dirinya, ya, dari perasaan membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ juga akan muncul pada dirinya rasa takut untuk meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, dan rasa takut untuk tidak menjalankan apa yang diperintahkan atau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa takut yang ada di dalam hati manusia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, dan tentunya ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa takut ya yang betul-betul rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita pun dapat menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dan bisa mengambil manfaat dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ya terkait dengan penafsiran bahwasanya seseorang yang mampu mengambil peringatan, dia juga takut kepada Allah dalam keadaan ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini tentunya dari perkara yang dimaklumi ya. Dari perkara yang dimaklumi bersama bahwasanya Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Akan tetapi ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala diyakini adanya ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang, baik itu ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya kan? Dan perasaan di dalam hati itu pun ada ketika misalnya dikabarkan hal tersebut, dan kita meyakini Allah itu Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dengan hal tersebut muncul perasaan Allah yang benar-benar melihat kita. Ya. Dan perhatikan sabda Nabi ketika menyebutkan al-ihsan. Kata Nabi apa? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak mampu melihat Allah, tidak mampu seperti itu, maka yakinilah Allah melihat kamu. Inilah muraqabatullah, jenjang muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa diberadakan, bisa dirasakan keberadaannya tentu saja dengan keimanan kita dan dengan melihat ayat-ayat syar'iyah, demikian pula ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam tata surya ini alam semesta ini. Nah, maka Allah mengatakan ya ketika menyebutkan sesungguhnya ya yang bisa mengambil peringatan ya
yang bisa mengambil manfaat dari peringatan yang telah engkau peringatkan wahai Muhammad adalah orang yang mau mengikuti az-zikr Al-Quran dan ia takut kepada Allah Ar-Rahman dengan takut yang sesungguhnya. Dengan takut yang sesungguhnya, bukan seperti takutnya orang-orang munafikin, ya. Ini orang yang takut seperti orang takut munafikin kapan? Takut karena riya. Orang munafik itu ya tatkala mereka berkumpul dengan kaum muslimin, ya seakan-akan dia menampakkan dirinya betul-betul takut kepada Allah. Ya, dia tampakkan hal tersebut padahal hakikatnya tidak. Ya, padahal hakikatnya tidak. Ya. Tapi orang yang beriman tidak seperti itu. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala orang tak ada seorang pun melihat dia pun takut kepada Allah. Ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka terhadap orang yang seperti ini Allah katakan fabasyirhu bimaghfiratin. Maka beri kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai balasan untuk mereka karena mereka ya telah mengambil peringatan dan mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Balasan Allah kabar gembira. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Beri kabar gembira kepada mereka ini bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Pahala yang mulia maksudnya apa? Al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Selain dihapuskan dosa-dosa mereka, dijanjikan dengan pahala yang mulia yaitu surga dikarenakan mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Mereka telah melakukan amalan-amalan soleh dan niat mereka niat-niat yang solehah, ya, niat-niat yang bagus, maka Allah janjikan dengan pahala yang terbaik, pahala yang besar, pahala yang luas, pahala yang indah, ya, pahala yang tiada taranya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, dan ini mirip ya dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ya, wa ajrun kabir. Ini disebut wa ajrun kabir. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, khasyah, lagi-lagi takut yang didasari karena ilmu. Pengagungan dia kepada Allah. Ya, pengenalan dia kepada Allah. Dalam keadaan dia seorang diri, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya di sini Allah menyebutkan wa ajrun karim dalam ayat di surat Yasin di ayat keempat, di ayat ke-11 ini. Ajrun karim. Karim itu artinya yang mulia, pahala yang mulia. Yang mulia dari sisi apanya? Kata Syekh, mulia dari sisi zatnya, ya. Karena surga dan apa yang ada di dalamnya mulia. Kemudian mulia dari sisi sifatnya, ya. Mulia dari sisi sifatnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya SAW menyebutkan tentang sifat-sifat surga itu dengan keindahan, ya. Kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, ya. Disebutkan apa namanya? Di dunia ini hanya ada kesamaan dalam nama saja, ya. Di dunia mungkin ada kurma, di surga ada kurma. Di dunia ada buah anggur, di surga ada buah anggur. Di dunia ada buah delima, di surga juga ada buah delima. Itu sama dari sisi nama saja, tapi sifatnya, hakikatnya jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sungai yang ada di dunia tidak sama dengan sungai yang ada di akhirat, yang ada di dalam surga. Ya. Kalau sungai yang ada di dunia, yang ada di surga, sungai yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ya. Ya, kita bisa bayangkan kira-kira bagaimana ada sungai yang seperti itu. Siapa yang meminumnya dia tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa. Ini sungai di akhirat. Ya. Tidak mungkin mau disamakan dengan sungai yang ada di dunia. Dan lebih daripada itu, khamar. Di dunia ada khamar yang bisa membuat pening kepala, ya, membuat mabuk. Di surga ada khamar, tapi khamar yang tidak sama dengan yang ada di dunia. Makanya siapa yang minum khamar, minuman yang memabukkan di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Dia tidak akan minum di akhirat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sifatnya mulia, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mulia, ya, balasan yang mulia juga dari sisi apa?
Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Al-hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 ila sab'ami'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, bahkan sampai berlipat-lipat lagi. Tentunya luar biasa. Satu yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala bayar dengan berkali lipat. Tentunya tidak mungkin hal tersebut kita dapat di dunia. Kita di dunia mungkin bekerja sekian dengan pekerjaan kita, digaji dengan gaji yang sekian, ya kan? Ya, digaji dengan gaji yang sekian. Itu gaji kita ya segitu saja. Ya kan? Kalau mungkin ada penambahan, itu pun bertahap, itu pun ya mungkin paling besarnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Yang Allah balas ya minimal satu kebaikan 10 kali lipat. Dan Allah lipat gandakan menjadi 700. Kemudian berlipat lagi lebih daripada itu. Ya. Ini balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut apa? Ajrun karim. Pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari sisi balasannya yang luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian, ya, faedah yang kita bisa ambil tafsir dari surat Yasin ayat yang ke-11 ini. Di sini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan beberapa fawaid, ya, sebelum kita menutup kajian kita ini, ya. Faedah yang pertama, ya, jelas dalam ayat tadi bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari sebuah peringatan dari Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang bersifat dengan 2 sifat yang disebut dalam ayat, yaitu apa? Mereka yang mengikuti az-zikr, Al-Quran, peringatan dari Allah, dan mereka yang takut kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan dia seorang diri. Faedah yang kedua, ya, dalam ayat ini terdapat benarnya untuk seseorang itu menafikan sesuatu, ya, apabila memang betul-betul tidak ada manfaatnya. Dinafikan sesuatu itu karena apa? Tidak ada manfaatnya, walaupun ada. Maksudnya bagaimana? Lihat di dalam ayat kan dikatakan yang hanya mampu mengambil peringatan itu siapa? Yang mau mengikuti Al-Quran, kan? Ya. Jadi Nabi SAW ketika memberikan peringatan kepada orang kafir itu ada, Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Tapi apa? Ketika peringatan tersebut tidak bermanfaat, ya, maka hal tersebut dinafikan dari mereka. Ya. Tidak ada yang mampu mengambil peringatan kecuali orang yang bersifat dengan 2 sifat tadi. Ya. Sehingga adanya peringatan tersebut sama seperti tidak adanya. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian faedah yang berikutnya yang ketiga, bahwa ketika seseorang, ya, semakin kuat, ya, ittiba'nya kepada Al-Qur'an, ya, pengikutannya kepada Al-Qur'an, maka ketika itu pula semakin besar pengaruh Al-Qur'an di dalam dirinya. Kapan? Ketika dia semakin besar, ya, pengikutannya, ittiba'nya kepada Al-Qur'an. Ya, kita memohon hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari muttabi' kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Demikian pula yang menjelaskan Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya ulama us-salaf. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari ayat ini juga innamatun dirumanittaba'adz dzikra, ya, kita bisa mengetahui satu kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kaidah itu berbunyi at-ta'atu tajlibut ta'ah. Ketaatan itu, ya, melahirkan ketaatan yang berikutnya. Wal ma'siyah tajlibul ma'siyah. Maksiat juga akan melahirkan maksiat berikutnya. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Ya, sama. Ketika manusia itu semakin ittiba kepada Al-Quran, maka akan semakin besar kan pengaruhnya terhadap Al-Quran itu di dalam dirinya. Berarti ketika dia mentaati Allah akan melahirkan ketaatan yang lain. Sebaliknya, ketika dia memaksiati Allah akan lahir maksiat yang lain. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalam ayat ini terdapat pujian, ya, terhadap Al-Qur'anul Azim, ya, bahwasanya Al-Quran itu dijadikan sebagai peringatan, ya, dijadikan sebagai peringatan. Kenapa dia disebut peringatan? Nah, sudah berlalu tadi 5 perkara, ya. Al-Quran kenapa disebut az-zikr, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kelima dari faedah ayat ini bahwasanya al-khasyah, rasa takut kepada Allah itu sebab terbesar, ya,
yang menyebabkan seseorang bisa ya mendapatkan pengaruh yang luar biasa ya dengan Al-Qur'anul Karim ya, dan dia mengambil manfaat dari peringatan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian faedah yang keenam, penjelasan ya faedah-faedah dari khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia termasuk dari sebab ya seorang bisa mengambil manfaat dengan Al-Qur'an. Maka ketika seseorang semakin dalam rasa takutnya kepada Allah, maka dengan hal tersebut akan semakin paham terhadap kalamullah, firman Allah. Ya, mau paham terhadap agama ini, perbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketujuh, al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, manakala rasa takut tersebut tidak hanya sebatas ketika manusia menatapi dirinya, mengetahui keadaan dirinya. Tidak hanya itu, tapi dia takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut tatkala orang manusia tidak ada yang menyaksikan dia, tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mendengar dia. Itulah rasa takut yang sesungguhnya. Itulah rasa takut yang sesungguhnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan rasa takut yang seperti inilah rasa takut yang betul-betul ikhlas, ya, yang betul-betul ikhlas, murni, tulus dia. Nah, tidak ada riya, sum'ah, ya, dan seterusnya. Yang kedelapan, ya, dari faedah yang ada di dalam ayat ini, kabar gembira bagi orang yang bersifat dengan dua sifat tadi, yaitu mengikuti Al-Quran dan rasa takut kepada Allah ketika dia seorang diri. Kabar gembiranya apa? Surga, ampunan dan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tentu saja Syekh di sini menyebutkan faedah, ya, kita ringkas saja. Ya, ini sebenarnya ketika ada orang yang bersifat seperti ini, ya kan, Allah janjikan bahwasanya baginya pahala dan ampunan, yaitu surga. Tapi ini ala sabilil umum, ya, umum seperti itu. Maksudnya begini, ketika ada orang bersifat seperti itu, ya, maka janji Allah secara umum surga bagi dia. Tapi orang per orang belum tentu. Orang per orang belum tentu, ya kan? Kenapa? Ya, tentunya yang lebih tahu ya keadaan manusia itu seperti itu ya cuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh mempersaksikan seseorang itu dengan surga karena hanya sekedar dia melakukan suatu kebaikan, ya kan? Karena sekali lagi terkait dengan masalah surga dan neraka itu bukan urusan manusia, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ikut campur di dalam masalah tersebut. Dalam artian kita tidak boleh memvonis orang, kamu pasti masuk surga. Dan tidak boleh kita memvonis orang, kamu pasti masuk neraka. Itu bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Makanya kita bisa hanya memvonis orang itu masuk surga atau masuk neraka mereka yang telah ditetapkan oleh Allah, ini masuk surga, ini masuk neraka. Ya. Ya, misalnya Allah telah menetapkan Fir'aun masuk neraka, ya kan? Ada di dalam Al-Qur'an nasnya. Maka kita tetapkan, kita pastikan Fir'aun di dalam neraka. Ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka, kekal di dalam neraka. Naam. Itu kita bisa pastikan. Ketika dia mati masuk neraka, ketika dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Jelas ini? Tapi kalau misalnya orang yang masih hidup, walaupun dia bukan beragama dengan agama Islam, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Kenapa? Boleh jadi di akhir hidupnya dia dapat hidayah masuk Islam. Ya kan? Tidak ada yang tahu hidayah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika dia pun berada dalam Islam, umat Islam, jangan langsung dipastikan kamu pasti masuk surga. Kalau pasti masuk surga dalam artian ketika dia mati di atas keislaman, ya pastinya kan orang Islam akan masuk surga seluruhnya ketika dia bisa menutup kehidupannya dengan keislaman, ya kan? Walaupun orang Islam yang masuk surga itu tidak semuanya langsung dulu masuk surga, ada juga orang yang melalui proses dulu, masuk neraka dulu baru masuk surga, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi akidah Ahlussunnah mengatakan seseorang tidak punya hak untuk memvonis orang itu surga atau neraka kecuali mereka-mereka yang telah dipastikan oleh Allah. Inilah akidah Ahlussunnah. Dari sinilah terbantahkan, ya, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Ahlussunnah itu suka mengkafir-kafirkan orang,
suka memvonis seakan-akan katanya ahlu sunnah itu ya surga milik mereka, sudah mereka kapling surga itu ya. Subhanallah, justru ahlu sunnah orang yang paling berhati-hati di dalam masalah ini ya. Kita yang ada di dalam daerah ahlu sunnah saja tidak berani kita memastikan kami ini masuk surga. Kenapa? Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk bisa menggapai surganya, tapi untuk memvonis diri ya bahwa kami pasti masuk surga, ini terlalu jauh yang seperti ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itu. Jadi makanya Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ayat ini ya, seseorang itu ya ketika dia beramal seperti itu dijanjikan surga itu secara umum ya kan, tapi orang per orang belum tentu. Karena boleh jadi yang nampak bagi kita amal soleh, tapi ternyata di dalam hatinya tidak seperti itu, ya kan? Berbeda. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan di dalam babnya, ya, bab la yuqalu fulan syahid. Bab tidak boleh dikatakan fulan syahid. Ya, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kalau kita katakan orang ini syahid, ya, berarti kita telah memvonis dia pasti masuk surga. Karena orang syahid itu masuk surga. Nah, jelas ini. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sama dengan ucapan sebagian orang. Nah, ini juga jadi kritikan. Ya, ada orang yang mengatakan ketika ada orang meninggal, dia telah berpulang ke rahmat Allah, ke rahmatullah. Ya, dari mana dia tahu dia berpulang ke rahmatullah? Kalau dia berpulang ke rahmatullah berarti dia masuk surga. Ya kan? Rahmatnya Allah SWT. Dari mana dia tahu masuk surga? Makanya tidak boleh. Kita hanya bisa mendoakan rahimahullah, semoga dia dirahmati oleh Allah. Adapun memastikan dia berpulang ke rahmat Allah, ini tidak boleh yang seperti ini. Berarti sama saja kita menduga-duga ilmu gaibnya Allah. Tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh memvonis orang masuk neraka, kita pun tidak boleh memvonis ada orang masuk surga. Ya. Siapa kita kalau memvonis hal tersebut? Itu haknya Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perkara ini ya, seorang berhati-hati karena sebagian orang ada yang bermudah-mudahan dengan kalimat-kalimat, oh ini dia masuk surga, pasti masuk surga. Belum tentu. Ya, kita punya guru-guru, oh ini karena dia ustadz pasti masuk surga, karena dia syekh pasti masuk surga. Belum tentu. Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ini. Nah, yang ada itu cuma harapan. Kita berharap. Ya, itu boleh. Kita berharap semoga dia dimasukkan ke dalam surga, ya kan? Orang soleh meninggal, harapan besar kita dia masuk surga, ya kan? Orang kafir, bukan orang kafir. Kalau orang kafir pas kalau meninggal di atas kekafiran pasti masuk neraka. Ketika dia meninggal di atas kekafiran. Tapi orang fasik misalnya, muslim tapi fasik, dia meninggal di atas kefasikannya. Pertama, kita tidak boleh memvonis dia pasti masuk neraka. Walaupun begini misalnya, ada orang Islam meninggal dalam keadaan habis minum khamar, tapi dia Islam, tidak boleh kita ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Ya, kenapa? Bisa jadi Allah mengampuni kan? Ampunan Allah sangat luas, jangan lupa itu, ya kan? Tapi kita khawatir ini orang karena matinya su'ul khotimah, khawatir jangan-jangan nanti dia masuk neraka. Tapi memastikan tidak boleh. Nah, ini jamaah sekalian akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Taib. Kemudian faedah yang ke-9 bahwa kabar gembira ya itu didapatkan dengan dari dua sisi, yaitu ketika dia dikabar gembirai dengan ampunan Allah, berarti apa? Ya, terhindar darinya sesuatu yang jelek. Karena diampuni oleh Allah dosa-dosanya, terhindar dari bahaya dosa tersebut. Dan ketika diberikan ajrun karim, pahala yang mulia, berarti ini apa? Dia mendapatkan sesuatu yang mulia, yang terbaik, ya, yang dicintai. Nah, dua sisi, terhindar darinya kejelekan dan dia mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Nah, inilah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ke-10, bahwa rasa takut kepada Allah Rahman dalam keadaan seorang diri dan mengikuti Al-Quran, ya, inilah yang akan bisa menjadikan kita mendapatkan dua hal tersebut, ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayat
yang ke-11 dari surat Yasin, ya, satu ayat yang bisa kita jabarkan di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lagi makna-makna yang terdapat di surat Yasin ini, ya, dari makna-makna yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita seluruhnya dan semua dari kita bisa mengambil pelajaran darinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.